Prof, selain itu juga untuk menekan angka positif COVID-19, pemerintah juga mencanangkan agar tidak mudik pada saat Lebaran. Bahkan jalan-jalan juga sudah dijaga dan ditutup agar tidak ada yang lolos lagi untuk mudik memaksakan pergi ke kampung halaman. Ini kan kita sudah menjalaninya hampir 2 tahun terakhir ini ya Prof. Ramadan seperti itu tidak bisa bersilaturahmi dengan keluarga. Nah, Profesor sendiri melihat bagaimana sih Prof kondisi saat ini? Apakah itu sudah tindakan yang cukup tepat karena masyarakat juga banyak yang merasakan bahwa silaturahmi itu akhirnya lebih susah dan banyak yang terputus. Bagaimana, Prof? Iya, karena begini ya, pengalaman keramaian-keramaian di hari tertentu kan masih terjadi. Dan ternyata dampaknya juga luar biasa terhadap peningkatan COVID ini, penderita COVID yang terpapar COVID ini. Apalagi dalam suasana mudik. Mudik itu kan paling sebentar 1 bulan. Ya. Berangkatnya dengan pulangnya, belum lagi di kampungnya. Ya, saya nggak bisa membayangkan kalau itu terjadi. Ya, apalagi tanpa protokol kesehatannya, ya masyarakat. Apalagi naik kendaraannya kan di waktu mudik itu kadang-kala juga tidak beraturan kan. Naik motor 5 orang misalnya, naik mobil berdempet-dempetan dan sebagainya. Kalau menurut saya masih tepat gitu ya. Sekarang itu diperketat bahkan dilarang mudik ya. Mudah-mudahan tahun ini tahun terakhir mudah-mudahan sehingga tahun depan bisa dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu hikmahnya dilihat dari aspek agama. Betul bahwa mudik itu bagian dari silaturahim ya. Tetapi juga harus kita lihat bahwa 10 hari terakhir itu tanggal 21 sampai dengan Lebaran itu hari yang paling mahal sebenarnya, hari yang paling indah, hari yang paling bagus yang diberikan Allah kepada kita yang disebut dengan 10 hari terakhir. Bagaimana memanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan ibadah, baik ibadah mahdhah ya kepada Tuhan maupun juga ibadah sosial. Itu saya kira hal yang perlu dilihat, dikaji ya dari satu sisi. Jangan sekedar dilihat kita bisa ke kampung, ya, bisa bersilaturahim. Silaturahmi sekarang kan bisa juga didesain dengan cara yang lain kan, dengan dengan WA, dengan segala macam. Gitu. Jadi kalau menurut saya ikuti sajalah ya untuk tahun ini supaya tidak terlalu banyak korban lagi ya untuk tidak mudik ya, tidak mudik. Lebih baik dipergunakan untuk i'tikaf ya, walaupun i'tikafnya agak susah juga ya di masjid-masjid, tapi dipergunakan waktu untuk beribadah 10 hari yang terakhir itu. Begitu kalau saya. Ya, namun masih baik. Ya, Prof Didin ini adalah mantan ketua Basnas sendiri, sebagai mantan ketua Basnas sendiri. Islam itu sebagai agama mayoritas di Indonesia, Prof. Nah, ini bagaimana potensi zakat yang akan dikelola setiap tahunnya? Ya, kalau waktu saya kan dari 2004 ya sampai 2015. Sekitar 11 tahun saya memimpin Basnas. Itu memang potensi zakat itu sangat luar biasa, ratusan triliun. Tapi implementasi dari potensi itu masih jauh ya. Ini karena berbagai sebab. Pertama karena yang berkaitan dengan literasi ya, berkaitan dengan pemahaman, berkaitan dengan edukasi. Masyarakat sebenarnya banyak yang berzakat, tapi zakatnya secara insidental. Melihat orang kelaparan diberikan zakat, tetangga miskin diberikan. Jadi tidak terstruktur secara baik, sehingga tidak kelihatan. Harusnya zakat itu kan terstruktur dengan baik, diberikan kepada petugas yang amanah untuk keperluan pendidikan, kemudian kegiatan ekonomi produktif dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan kepercayaan harus semakin dibangun, ya, kepercayaan terhadap lembaga, terhadap amin harus semakin dibangun. Dan sekarang sudah mulai tumbuh kepercayaan karena 30% setiap tahun ada penambahan, ya, yang berzakat lewat amil zakat itu. Demikian pula berkaitan dengan regulasi dan demikian pula berkaitan dengan pemanfaatan dana zakat itu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Tetapi saya lihat dari waktu ke waktu potensi zakat itu sudah mulai terimplementasikan dalam berbagai macam program. Begitu. Lalu kemungkinan apa saja yang bisa dikembangkan, Prof, dari potensi zakat yang ada saat ini? Iya, ya misalnya sekarang kan
kabarnya saya dengar dari para pengurus Basnas itu akan dibuat semacam kepres ya, yang berkaitan dengan kewajiban zakat dari para pegawai negeri yang sudah mencapai nisab. Itu diperkirakan sekitar 23 sampai 24 triliun setiap bulan itu akan terkumpul. Dan itu kalau disalurkan mempentingkan masyarakat, luar biasa. Jangan oleh pemerintah kalau menurut saya, harus oleh lembaga. Karena memang zakat itu bukan milik pemerintah. Zakat itu milik mustahik, dikelola oleh amil zakat yang dipercaya, diangkat oleh pemerintah dan diangkat juga oleh masyarakat. Jadi kalau misalnya untuk membuat rumah sakit, lembaga-lembaga pendidikan dan lain sebagainya, kegiatan ekonomi produktif, itu saya kira akan sangat bermanfaat ya. Kalau setiap bulan ada angka 20 triliun uang segar gitu ya untuk kepentingan pembangunan masyarakat. Dan itu sangat dimungkinkan ya, dengan zakat itu. Lalu sejauh mana kekuatan zakat umat Islam dalam menyelesaikan masalah kemiskinan, Prof, menurut Prof Didin sendiri saat ini? Ya, saya yakin karena sudah ada contohnya ya. Contohnya pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Ketika itu pemerintah yang adil, yang jujur, pemerintah yang sederhana, ya, kemudian zakat dikelola dengan baik, disalurkan oleh lembaga yang amanah. Ternyata dalam waktu 1 tahun selesai masalah kemiskinan. Sehingga contohnya, orang amil zakat pada masa itu berkata begini, tahun yang lalu saya memberikan zakat kepada si A. Tahun sekarang saya mengambil zakat dari yang bersangkutan. Jadi dalam waktu 1 tahun terjadi perubahan tuh. Dari posisi penerima menjadi posisi pemberi. Dari posisi mustahik menjadi posisi muzaki. Jadi bisa dilakukan. Asalkan tadi ya didukung pemerintah yang adil, yang berpihak kepada masyarakat, dan didukung oleh lembaga yang aman. Insya Allah. Lalu peran zakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sendiri, Prof, seperti apa? Apakah memang cukup membantu, Prof? Ya, ekonomi syariah itu kan ada 3 pilarnya ya. Pertama sektor real, sektor usaha seperti industri, pariwisata, halal food ya, kemudian pakaian dan lain sebagainya. Yang kedua sektor lembaga keuangan, perbankan, pegadaian dan lain sebagainya. Dan yang ketiga sektor zakat, infak, sedekah, wakaf. Kalau ini menyatu ya, ketiga sektor ini dia merupakan kekuatan. Menurut saya akan terjadi akselerasi ya, percepatan dari pengentasan masalah kemiskinan. Dengan catatan itu semua dilakukan dengan kesungguhan begitu, dilakukan dengan saling mengoreksi, saling membangun amanah kepercayaan. Tidak dilakukan secara parsialistik, hanya lembaga-lembaga tertentu saja yang melakukan. Karena masalah kemiskinan, masalah kita bersama. Baik. Ya, Prof Didin, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda berikut, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Meet the VPAP.